di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Bersinar Teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Into your hands I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's sing, I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. We worship you. Let's sing, I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Bapa, kami sudah boleh Tuhan memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, Kau yang siapkan hati dan telinga kami agar apa yang kami tabur, kami akan menuai pada suatu saat nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teens. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Nah, tema bulan hari ini atau bulan ini adalah leadership. Apa sih leadership itu dan mengapa Tuhan membentuk kita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat? Nah, adakah teman-teman di sini menjadi seorang ketua, baik itu ketua organisasi, OSIS, ketua kelompok, ketua geng mungkin. Nah, bisa nih langsung komen di YouTube kita. Percayakah nggak sih teman-teman bahwa dalam diri kita itu kita semua adalah pemimpin? Nah, kakak saat searching gitu ya, saat mempersiapkan khotbah pada hari ini, kakak itu nemu suatu artikel, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, mungkin sebagian teman mengatakan, ada yang ngomong, dilahirkan kak, karena aku melihat banyak pemimpin-pemimpin hebat yang gampang sekali, gampang banget memimpin orang-orang di sekitar mereka gitu ya. Ada yang pandai berbicara, ada yang bilang, jadi pemimpin itu gampang, tinggal merintah-merintah tok, tinggal kasih tugas lah, kasih inilah. Semuanya kita yang ngatur. Ada orang-orang yang tipe seperti itu. Tapi sebenarnya apa benar? Apa kata Alkitab mengenai leadership? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, kakak mau ajak untuk buka suatu ayat di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Sama-sama kita baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Tuhan itu sudah memberikan setiap kita benih atau potensi kepemimpinan itu, teman-teman. Jadi, jika saat ini teman-teman masih merasa minder, kenapa sih aku nggak dipilih menjadi seorang pemimpin? Atau mungkin ada yang sudah terpilih jadi pemimpin tapi masih minder, bisa nggak sih aku menjadi pemimpin?
sadarlah bahwa mandat untuk memimpin dan berkuasa sudah Tuhan tetapkan sejak manusia pertama diciptakan, sejak zaman Adam dan Hawa. Yang artinya dari awal Tuhan itu sudah menetapkan manusia untuk memimpin dan berkuasa di bumi. Nah, di sisi lain gitu ya, Tuhan dalam membentuk kita, dalam memproses kita untuk menjadi pemimpin yang hebat, Tuhan itu perlu memproses diri kita dan membentuk kita agar potensi yang ada dalam diri kita itu bisa keluar. Makanya dari itu, poin yang pertama, pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Ya, jawabannya adalah dilahirkan dan dibentuk. Nah, kita semua pasti memiliki benih sebagai pemimpin. Hanya saja kadangkala itu Tuhan perlu waktu untuk memproses setiap kita. Sehingga ya itu tadi, benih yang ada dalam diri kita. Seringkali kan kita nggak sadar gitu ya bahwa kita semua punya benih itu. Tapi karena kita mau untuk taat, lebih kenal lagi dengan Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan, ya suatu saat nanti kepemimpinan itu akan muncul dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita punya berpikiran bahwa aku nggak layak Tuhan untuk memimpin sebuah organisasi, aku nggak layak Tuhan untuk memimpin ketua acara mungkin. Hal-hal yang tugasnya kecil, masih diberi tanggung jawab yang kecil, ya jangan kita remehkan teman-teman. Kita gunakan kesempatan yang ada untuk bisa mengerjakan lebih baik lagi gitu. Nah, sayangnya teman-teman, tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk menjadi leader yang mempunyai anak buah 10 sampai 15 orang gitu ya. Terus bisa nyuruh anak buahnya untuk kerjaan ini, kerjakan itu, dan lain sebagainya. Enggak semua orang dapat kesempatan itu. Tetapi aku mau ngasih tahu teman-teman bahwa menjadi pemimpin itu enggak harus dimulai dari memimpin banyak orang, tetapi dimulai dari diri kita sendiri gitu. Contohnya, bisa mengurus diri sendiri, makan, mandi sendiri gitu ya, cuci baju sendiri, jadi sebuah lagu gitu. Terus bisa memanage waktu dengan baik, bisa tahu kapan waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya istirahat, kapan waktunya bermain. Nah, kalau kita di hari itu ya, maksudnya gini, Tuhan sudah memberikan 24 jam pada setiap kita. Tapi aku belajar juga di waktu-waktu saat ini gitu ya, Tuhan itu memproses kita supaya kita itu lebih bisa menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Di saat pandemi seperti ini tuh banyak banget orang-orang akhirnya menunda-nunda kerjaan. Misal gitu ya, karena banyak tugas, karena nggak bisa memanage dirinya, nggak bisa mengatur dirinya, akhirnya waktu yang sudah Tuhan berikan 24 jam, akhirnya percuma. Tiba-tiba, Dorek kok cepet deh, sudah jam 6 sore. Perasaan barusan jam 8 pagi, tapi kok wis jam 6 sore. Tugasku belum semuanya Tuhan terselesaikan. Belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Terus besok lagi ada ulangan, belum belajar Tuhan. Nah, poin yang mau aku sampaikan adalah menjadi pemimpin itu enggak dimulai dari kita bisa memimpin banyak orang, tetapi dimulai saat kita bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita enggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Ya jangan harap gitu ya, Tuhan akan mempercayakan suatu tanggung jawab besar untuk kita bisa memimpin orang lain, kalau diri kita sendiri nggak pernah bisa dipimpin gitu. Pemimpin sejati itu bicara soal bagaimana cara kita memimpin diri kita pada hari ini, bagaimana cara kita untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, kepemimpinan itu dimulai dari suatu namanya visi atau tujuan. Tanpa adanya tujuan, misi yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita, apapun yang kita lakukan pada hari ini teman-teman, ya kita nggak akan memperoleh hasil yang maksimal gitu.
kita nggak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu penting banget kita terus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, terus melekat dengan pencipta kita, karena Tuhan yang tahu apa tujuan hidup kita dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita melakukan aktivitas gitu ya, kayak sebuah rutinitas, nggak ada tujuan, terus nggak bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk membangun value hidup kita. Nah, poin kedua, kenapa kita menjadi pemimpin gitu ya. Sama-sama kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sama-sama kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, mengapa sih Tuhan menginginkan setiap kita menjadi pemimpin gitu ya? Karena ada 3 alasan. Dari yang kita baca itu ada 3 poin yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Ya nggak mungkin Tuhan mau mempercayakan jemaatnya kepada orang-orang yang nggak bisa mengatur dirinya, pada orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil. Pastinya ketika Tuhan memberikan suatu tanggung jawab yang kecil, disitulah Tuhan melihat kesungguhan hati kita, mau taat, mau setia, atau lari dari tanggung jawab tersebut. Ketika kita nggak mau mengikuti proses Tuhan, ya jangan berharap gitu ya, Tuhan akan mempercayakan orang atau seseorang yang bisa kamu handle, yang bisa kamu pimpin dalam organisasimu. Ingat selalu bahwa kita punya Tuhan sudah memberikan kita suatu tanggung jawab yang besar, yaitu amanat agung. Oke, yang kedua gitu ya, mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pemimpin? Yang kedua, supaya kita menjadi seorang yang berkualitas. Ketika kita mulai dipercayakan sesuatu gitu ya, pasti ada tantangannya lah. Tuhan pasti memproses kita baik itu lewat masalah, lewat pelayanan, lewat sekolah, mungkin di dalam keluarga juga. Ya jangan remehkan, jangan berkecil hati, jangan putus asa, tetap setia sama prosesnya Tuhan. Tuhan itu pasti memilih orang-orang yang berkualitas juga. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah instan teman-teman, tetapi melalui sebuah proses. Bukan asal tunjuk. Kamu ya memimpin ini, kamu yang memimpin ketua ini, kamu yang ini, kamu yang itu. Nggak asal tunjuk teman-teman. Pasti ada proses yang harus diuji kualitasnya. Nah, kebanyakan itu orang takut menjadi pemimpin karena satu, nggak mau diproses. Kedua, karena nggak mau meninggalkan zona nyaman. Terus yang ketiga, mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi pemimpin? Untuk melahirkan pemimpin yang baru melalui kamu. Nah, sedikit cerita gitu ya. Waktu itu kita sedang lagi diskusi mentor gitu. Ada satu leader lain yang cerita saat itu, dia mengatakan bahwa aku bukan dokter yang kebetulan dokter, tetapi Kristen yang kebetulan dokter. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya sekedar jabatan atau posisi teman-teman, tetapi merupakan sikap dari diri kita, dari attitude, dari karakter kita, dari sikap kita. Siapapun diri kita, apapun profesi yang nanti kita ambil suatu saat nanti ya, di masa depan, disitulah kita bisa menjadi pemimpin, dan keputusan yang kita ambil, itu Tuhan ingin setiap kita menjadi dampak. Karena kembali lagi, kepemimpinan itu dimulai bagaimana hidup kita menjadi dampak bagi sekitar kita. Nah, jika saat ini gitu teman-teman ada yang
minder ataupun nggak layak, nggak merasa tidak bisa memimpin orang, itu salah teman-teman. Karena kembali lagi gitu, pemimpin dibentuk, pemimpin itu diproses, bukan tiba-tiba yang langsung saat dilahirkan terus tiba-tiba bisa memimpin suatu organisasi. Gak mungkin teman-teman. Oke, mulai hari ini siapa sih yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Sama-sama kita mau ambil komitmen teman-teman. Ya, sharing sedikit aja gitu, sharing pengalaman pribadiku di awal tahun 2018 kemarin. Leaderku ngasih suatu tanggung jawab yang besar, yang bagiku itu adalah mustahil untuk dilakukan. Itu program teens di Rungkut Siar itu untuk pertama kali. Nah, ketika leaderku memberikan tanggung jawab itu, aku kayak merasa, gak mungkin Tuhan, masa sih harus aku? Ada pertanyaan besar, kenapa aku? Why me? Kok enggak orang lain Tuhan? Kenapa aku, dan kenapa aku? Dan aku sempat tanya gitu ke leaderku, kenapa C? Kok milih aku sebagai leader buat program ini? Ini kan programnya masih pertama kali nih, belum pernah dijalankan oleh orang lain gitu. Dan leader itu mengatakan bahwa ya harus kamu. Tapi dalam perjalanan waktu aku masih penasaran sebenarnya apa sih yang Tuhan taruh dalam diriku supaya aku bisa lebih berdampak lagi. Menjadi ketua mentor teman-teman, ada perasaan takut, cemas, terus takut menyesatkan orang, terus nggak berani tampil di depan banyak orang, minder. Aku adalah orang pribadi yang minder gitu teman-teman. Tapi aku mau ngambil sebuah keputusan, komitmen untuk tetap taat, keluar dari zona nyaman, dan melakukan itu setia. Dan setiap hari gitu Roh Kudus selalu ingatkan bahwa jangan takut, keluarlah dari zona nyaman. Ketika Tuhan sudah mempercayakan seseorang dalam hidupmu, itu adalah tanggung jawab yang harus kamu selesaikan sampai akhir. Jika waktu itu aku berpikiran untuk mengasihani, merasa nggak layak, merasa jangan aku deh Tuhan, orang lain aja. Ya, kesempatan itu nggak akan datang kedua kali teman-teman. Ketika ada kesempatan itu, ambil aja, jangan takut. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa di amanat agung bahwa Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jika saat itu aku mengambil keputusan untuk nolak, ya aku nggak bakal ada sampai saat ini gitu. Jika aku saat itu punya pikiran seperti itu, mengasihani diri, merasa nggak layak, merasa nggak mampu, ya aku akan membatasi diriku, memblok diriku untuk tidak bertanya, untuk tidak mau belajar lebih ke orang-orang yang berpengalaman, entah baik itu mentor, gembala, ketua. Tapi saat itu aku mau ngambil respon sikap hati yang mau tetap taat dan setia. Dan akhirnya di sepanjang perjalanan selama berapa tahun gitu ya menjabat, aku belajar bahwa Tuhan memberikan seseorang ke diriku, maksudnya dititipkan seseorang, itu bukan karena Tuhan melihat posisi atau status kita, tetapi Dia melihat kesungguhan hatiku. Tuhan melihat kesungguhan hatinya teman-teman. Dari sini aku ngambil poin gitu ya dari sharingku ini, bahwa untuk pakai aku Tuhan, use me, not bless me. Aku merubah mindsetku untuk bless me menjadi use me. Pakai aku Tuhan lebih lagi. Ini aku, utuslah aku. Gak perlu nunggu posisi teman-teman. Gak perlu kamu harus mendapatkan status atau leader yang hebat seperti Musa, seperti Daud, seperti Yusuf. Semuanya itu tokoh-tokoh tersebut itu melalui proses yang panjang. Sama setiap dari kita gitu teman-teman. Tuhan pasti sebelum waktu Tuhan mengatakan bahwa kamu siap menjadi pemimpin, ada proses yang harus dilewati.
Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan buat teman-teman yang di sini mau menjadi pemimpin yang mau dipakai Tuhan lebih lagi oleh Tuhan? Ada 2 poin, yaitu yang pertama, persiapkanlah dirimu. Efesus 5 ayat 16-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu-waktu ini gitu ya, gunakanlah waktu hari ini itu untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Mengembangkan bakat, terus memasak mungkin, musik. Gunakan talenta yang sudah Tuhan beri dan kembangkanlah itu. Jangan sia-siakan waktu atau jangan tunda atau tunggu nanti Tuhan. Kesempatan itu nggak akan datang lagi teman-teman. Jadi ketika kesempatan itu datang, gunakanlah itu sebaik mungkin dan belajar untuk oke Tuhan, aku ready. Yang kedua, terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan kan adalah pencipta kita ya. Tuhan yang tahu setiap apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kehendak Dia dalam hidup kita. Maka dari itu terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Promosi itu hanya datang dari Tuhan teman-teman. Ketika sebelum Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar, mulailah tanggung jawab yang yang kecil dulu. Sebelum kita dipercaya memimpin orang lain, mulailah dengan memimpin dirimu sendiri. So guys, itu saja yang bisa kakak sampaikan sharing firman hari ini. Semoga teman-teman dapat terberkati firman hari ini, dan kakak mau ajak untuk kita tutup dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan mengenai leadership ya Bapak. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami mau lebih lagi diproses oleh Tuhan. Kami mau menserahkan hati dan setiap pikiran kami Tuhan agar kami untuk terus dibentuk oleh-Mu ya Bapa. Sebelum waktunya tiba kami dapat memimpin orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Kau yang berkati ya Tuhan, Kau yang pakai kami lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Thank you. Aku percaya bahwa setiap kita diberkati, setiap kita diingatkan kembali mengenai identitas kita di dalam Tuhan, bahwa setiap kita bisa berada sampai saat ini, bisa berada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan dan karena kasih Tuhan saja buat setiap kita. That's why kita harus mengingat semua itu, dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Oke, sama kita tutup ibadah kita pada hari ini, sama kita angkat kedua tangan kita, sama kita pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang menyertai, menaungi, membimbing, dan memberkati kita sepanjang hari ini, hingga Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati kalian semua. Happy Sunday. Jesus bless you.